selamat pagi untuk anak-anak kelas 1 SLH Gunung Agung beserta juga orang tua para murid ya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan panduan sumatif tematik ya. Jadi di sini sudah tergabung bahasa Indonesia, SBK, kemudian BS ya. Di sini sudah tergabung 3 mata pelajaran ya. Nanti untuk sumatif matematika akan terpisah sendiri. Jadi di sini akan digabungkan untuk BS, Bahasa Indonesia, kemudian SBK. Ya, kiranya anak-anak beserta orang tua bisa menonton video ini dari awal sampai akhir supaya anak-anak dan juga orang tua tahu apa yang perlu dipersiapkan dan kapan akan mulai melakukan atau melaksanakan sumatif ini. Ya, nah kita akan next. Nah, tematik ini ya bentuk tesnya itu yang pertama ya. Yang pertama akan membuat karya ekspresi 2 dimensi atau poster atau gambar ya. Nah, yang kedua nanti akan ada presentasi atau menceritakan kegiatan merawat tubuh ciptaan Allah ya. Judul tesnya apa? Judul tesnya adalah memelihara kesehatan tubuh untuk kemuliaan Allah atau merawat tubuh untuk kemuliaan Allah, gitu ya. Untuk tujuan tesnya sendiri, ya di sini ada beberapa tujuan tes yang akan kita lakukan, yang akan anak-anak lakukan. Yang pertama, murid dapat melakukan kegiatan memelihara kesehatan tubuh. Ya, murid dapat melakukan kegiatan merawat tubuh ciptaan Allah. Ya, lalu yang kedua, anak-anak atau murid dapat membuat karya ekspresi 2 dimensi tentang merawat tubuh yang anak-anak pilih atau yang anak-anak lakukan nanti. Lalu yang ketiga, murid dapat mengemukakan penjelasan tentang cara memelihara kesehatan ya atau cara merawat tubuh dengan pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang tepat. Ya, jadi bahasa yang anak-anak gunakan nanti saat presentasi atau saat menceritakan itu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Ya, jadi tidak ada nanti yang pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Lampung atau ada yang pakai bahasa Batak. Ya, tidak ada. Ya, jadi nanti semuanya menggunakan pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang tepat ya. Lalu ya diharapkan juga nanti anak-anak dapat ya menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan tubuh manusia dengan banyak anggota untuk kemuliaannya. Jadi tubuh kita itu diciptakan Allah dengan banyak anggota itu untuk apa sih? Untuk Tuhan Yesus. Kita rawat juga untuk Tuhan Yesus. Begitu ya. Kemudian anak-anak juga nanti dapat menjelaskan cara merawat tubuh mereka ya. Anak-anak bisa menjelaskan cara merawat tubuh yang kalian lakukan. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir di slide ini adalah murid dapat mempresentasikan dengan suara yang jelas, pandangan mata yang tepat dan gerakan tubuh tanpa bantuan orang tua. Ya, dalam artian kan biasanya tuh kalau anak-anak sedang divideokan itu biasanya ada ya orang tuanya yang masih bisik-bisik ya. Nah, di sumatif ini tidak ada lagi orang tua yang bisik-bisikin. Ya, jadi anak-anak melakukannya secara mandiri. Begitu ya. Lalu, cara tesnya itu seperti apa? Caranya nanti yang pertama, anak-anak nanti akan mengerjakan ya jurnal memelihara kesehatan tubuh ya atau jurnal merawat tubuh ciptaan Allah. Nanti Bu Vita akan kasih jurnal, anak-anak akan mengerjakannya selama anak-anak juga dalam proses merawat tubuh ciptaan Allah. Lalu yang kedua, anak-anak juga nanti akan membuat karya ekspresi 2 dimensi berupa poster atau gambar ya. Untuk contohnya nanti akan Bu Vita tunjukkan. Lalu yang terakhir, anak-anak akan merekam ya berupa video presentasi. Jadi nanti anak-anak akan menceritakan akan presentasi di dalam bentuk video direkam. Begitu ya. Lalu penilaian tesnya. Penilaian tesnya itu ada 3 ya di sini, ada dari segi kognitif,
Ada dari segi skill dan juga ada dari afektif. Nah, untuk kognitif itu sendiri itu adalah untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan, nah di situ ada beberapa yang akan dinilai. Yang pertama topik. Topiknya apa? Kemudian hasil karya ekspresi dua dimensi yang sudah kalian buat, kemudian isi ceritanya, kemudian kosakatanya, ya, pelafalannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada skill. Nah, skill ini dinilai dari suaranya, pandangan matanya, gerakan tubuhnya, ya, jadi dinilai semua. Lalu untuk afektif, ya, afektif berarti tanggung jawab anak-anak dalam melakukan kegiatan merawat tubuh, terus tanggung jawab anak-anak dalam mengerjakan jurnal, tanggung jawab dalam membuat hasil karya ekspresi dua dimensi, tanggung jawab juga dalam mengumpulkan tugasnya. Kemudian komitmen. Komitmen di sini artinya anak-anak bukan hanya sekedar mengerjakan atau merawat tubuh itu hanya karena diminta sama Bu Vita supaya nilainya bagus. No, bukan itu harapan dari Bu Vita. Harapannya anak-anak itu bisa ya terus melakukan kegiatan merawat tubuh. Tanpa disuruh pun anak-anak bisa melakukan. Ya, kita lanjut untuk kognitif. Ya, yang pertama yang dinilai itu adalah topiknya. Jadi anak-anak nanti akan memilih salah satu kegiatan merawat tubuh yang diciptakan Allah yang akan anak-anak lakukan selama 7 hari. Ya, jadi dilakukannya selama 7 hari. Diingat ya, dilakukan selama 7 hari. Jadi anak-anak pilih dulu ya supaya anak-anak bisa nanti tahu, oh selama 7 hari aku akan melakukan ini. Begitu. Lalu untuk yang kedua itu yaitu karya ekspresi dua dimensi ya, atau berupa gambar atau poster ya. Jadi nanti anak-anak akan membuat karya ekspresi dua dimensi tentang kesehatan ya, tentang cara merawat tubuh yang anak-anak pilih tadi ya. Jadi yang anak-anak pilih itu yang akan anak-anak gambarkan di dalam karya ekspresi dua dimensi ya. Kemudian isi cerita. Isi ceritanya itu nanti anak-anak akan menceritakan apa kegiatan merawat tubuh yang aku lakukan. Ya, terserah anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa pilih mencuci tangan, bisa pilih sikat gigi, atau bisa pilih juga minum air 8 gelas dalam sehari, ya, dan lainnya sesuai dengan yang sudah anak-anak pelajari. Ya, lalu anak-anak juga nanti akan menjelaskan ya di dalam presentasi itu bagaimana caraku merawatnya. Ya, bagaimana ya caranya aku merawatnya selama ini? Ya, di situ nanti anak-anak akan menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa, terus waktunya itu kapan saja, terus anak-anak juga bisa mempraktekkannya. Ya, lalu anak-anak juga nanti akan menceritakan mengapa Allah ingin aku merawatnya. Ya, mengapa ya Allah ingin aku merawat tubuhku? Ya, supaya apa? Ya, kenapa? Ya, nanti anak-anak jelaskan di situ. Lalu, kemudian anak-anak juga nanti akan menjelaskan apa yang terjadi jika aku tidak memelihara tubuhku. Apa yang terjadi jika aku tidak merawat tubuhku? Apakah aku akan sakit? Apakah aku akan lemah tubuh? Atau lainnya? Ya, nanti anak-anak jelaskan di situ. Lalu, jangan lupa untuk kosakata. Ya, jadi kosakata yang anak-anak gunakan saat menceritakan itu adalah kosakata bahasa Indonesia yang tepat, yang benar. Ya, pelafalannya menggunakan bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Lampung atau menggunakan bahasa Jawa, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya untuk skill ini adalah psikomotorik atau keterampilan kalian. Ya, yang pertama yang dinilai nanti itu ada suara.
Artinya anak-anak berbicara dengan suara yang lantang, terdengar jelas juga. Ya, begitu. Kemudian ada pandangan mata. Ya, jadi saat anak-anak itu menceritakan, jangan lupa untuk matanya itu ke kamera. Jangan nanti melihat ke kanan, melihat ke kiri, atau melihat ke atas. Ya, jadi anak-anak itu fokus ke kamera. Kecuali kalau anak-anak itu sedang mempraktekkan. Ya, jadi nanti disesuaikan saja. Lalu ada gerakan tubuhnya. Ya, jadi nanti anak-anak itu saat presentasi menggerakkan anggota tubuh saat menceritakan. Ya, karena kita tahu Tuhan Yesus itu menciptakan banyak anggota tubuh itu untuk apa? Untuk kemuliaannya. Ya, jadi anak-anak dari gerakan tubuhnya juga nanti kita bisa lihat tuh. Nah, untuk afektif akan ada 2 nanti yang dinilai ya. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Artinya, di sini Bu Vita akan nilai tanggung jawab anak-anak di dalam melakukan kegiatan merawat tubuh. Ya, tadi dilakukan berapa hari? 7 hari. Berarti jangan sampai bolong-bolong ya. Lalu kemudian tanggung jawab di dalam menyelesaikan jurnal, mengerjakan jurnal. Ada buktinya yang harus anak-anak persiapkan, yang harus anak-anak kerjakan di jurnal. Lalu kemudian tanggung jawab anak-anak di dalam membuat poster atau gambar karya ekspresi 2 dimensi. Lalu tanggung jawab yang kemudian itu adalah pengumpulan tugas. Artinya anak-anak tepat waktu. Ya, begitu. Lalu yang komitmen, ya komitmen harapannya anak-anak bukan hanya sekedar ingin menyelesaikan sumatif saja, tapi Ibu Vita berharap anak-anak juga bisa ya terus melakukan kegiatan merawat tubuh. Ya, anak-anak ingat bahwa kita harus merawat tubuh kita harus menjaga tubuh kita karena tubuh kita adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan Yesus itu ciptakan tubuh kita juga kembali untuk Tuhan. Ya, begitu. Lalu untuk tahap kegiatan, ya di sini Bu Vita akan menjelaskan ya tahap kegiatan yang harus anak-anak lakukan, yang harus anak-anak perhatikan supaya yang anak-anak lakukan itu terstruktur, ya, terencana, ya. Yang pertama yang perlu anak-anak lakukan itu adalah rencanakan kegiatan merawat tubuh yang akan anak-anak lakukan. Ya, dipilih salah satu rencananya apa? Misalkan Bu Vita mau berencana untuk minum air 8 gelas sehari. Ya, itu yang Ibu Vita rencanakan. Nah, anak-anak bisa pilih. Bisa cuci tangan, bisa gosok gigi, terus bisa apa lagi? Makan makanan yang sehat, gitu ya. Bisa direncanakan dulu. Kemudian setelah anak-anak rencanakan kegiatan yang akan anak-anak lakukan, anak-anak kemudian rencanakan lagi. Kapan ya aku hendak memulai menjaga atau merawat tubuhku yang sudah kupilih tadi? Kapan? Gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai mendekati tanggal pengumpulan tugas ya, karena anak-anak akan melakukan dulu selama 7 hari. Ya, lalu yang ketiga, setelah anak-anak sudah merencanakan kapan akan dimulai, tuliskan ya selama anak-anak itu sudah mengerjakannya ya atau melakukannya, jangan lupa diisi di jurnal ya. Tuliskan kegiatan merawat tubuh ya atau memelihara kesehatan tubuh ciptaan Allah ya, dituliskan di jurnal ya, begitu. Lalu selama anak-anak itu dalam proses merawat tubuh ya, melakukan merawat tubuh, anak-anak jangan lupa untuk ambil foto setiap hari ya. Bu Vita akan kelihatan nih, akan ketahuan untuk anak-anak yang cuman ambil fotonya itu sehari terus dimasukin di foto hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya, akan ketahuan ya. Jadi anak-anak ambil foto setiap hari ketika anak-anak merawat tubuh anak-anak ya. Kemudian jangan lupa juga untuk tuliskan waktu atau jam ketika anak-anak itu merawat tubuh. Misalkan aku sikat gigi jam 3 sore atau aku sikat gigi jam 6 sore atau jam 7 pagi gitu ya, dituliskan waktunya. Kemudian setelah anak-anak itu melakukan kegiatan merawat tubuh ya, anak-anak juga bisa sambil membuat karya ekspresi 2 dimensi ya tentang
memelihara kesehatan tubuh atau merawat tubuh yang sudah anak-anak pilih atau anak-anak lakukan tadi. Ya, jadi sesuai. Ya, jangan nanti anak-anak melakukan apa terus yang digambar yang lain gitu ya. Jangan sampai berbeda, harus sama. Nah, karya ekspresi 2 dimensi ini itu dikerjakan di mana? Dikerjakan di dalam satu lembar buku gambar A4, yaitu buku gambar yang kecil ya. Nanti kalian sobek ya satu lembar, terus di lembar itu kalian gambar ya. Nanti akan kita kasih contohnya. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Ini contoh gambar karya ekspresi 2 dimensi ya. Ini karya ekspresi 2 dimensinya tentang cara merawat tubuh, yaitu mencuci tangan ya. Jadi di sini sudah ada keran air, ada airnya sedang mengalir, ada tangan, ada sabun ya. Jadi disesuaikan, begitu ya. Ini contohnya ya. Jangan lupa juga ada tulisan di sini. Di sini tulisannya adalah rajin cuci tangan dengan sabun, gitu ya. Jadi kalau nanti anak-anak pilih yang lain, misalkan anak-anak pilih sikat gigi, ya menggosok gigi, berarti yang anak-anak gambar itu apa contohnya? Contohnya seorang anak yang sedang melakukan kegiatan gosok gigi boleh. Dengan ada odol, dengan ada sikat gigi, dengan ada air juga yang mengalir ya. Dan jangan lupa tuliskan misalkan gosoklah gigimu 2 kali sehari supaya bersih dan sehat ya. Mungkin itu tulisannya ya. Jadi anak-anak bisa sesuaikan gitu. Nah, selanjutnya kegiatan presentasi atau menceritakan ya. Saat kegiatan presentasi atau menceritakan, yang perlu anak-anak perhatikan adalah, yang perlu anak-anak lakukan dan persiapkan adalah, yang pertama, presentasi dilakukan dengan karya ekspresi 2 dimensi yang sudah anak-anak buat. Berarti karya ekspresinya itu dipegang ketika anak-anak itu mempresentasikan ya. Kemudian yang kedua, siapkan peralatan yang hendak digunakan saat mempresentasikan. Ya, disiapkan peralatannya. Misalnya apa? Yang pertama, alat yang anak-anak gunakan saat merawat tubuh. Ya, kalau anak-anak gunakan sikat gigi, odol, air, atau apapun itu, disiapkan. Nanti saat anak-anak mencontohkan langkah-langkahnya juga kan bisa digunakan. Ya, begitu ya. Lalu, ada juga yang ketiga. Yang ketiga itu adalah gunakan kosakata bahasa Indonesia yang tepat ya. Jadi bahasa yang kamu gunakan di dalam mempresentasikan itu menggunakan bahasa Indonesia yang tepat ya. Seperti yang Bu Vita bilang tadi, bukan pakai bahasa Lampung, bukan pakai bahasa Jawa, bukan pakai bahasa Batak ya, tapi pakai bahasa Indonesia yang tepat. Oke. Lalu, waktu pengumpulannya kapan? Waktu pengumpulannya itu ada di hari Jumat 13 September 2021. Ya, itu untuk video rekaman. Ya, untuk hasil karya ekspresi 2 dimensi atau poster atau gambar itu akan dikumpulkan tanggal 16 September 2021. Kenapa Bu Vita kok berbeda tanggalnya? Ya, karena video rekaman itu kan bisa diberikan saat melalui WA ya, maksudnya ya melalui WA, tapi kalau karya ekspresi 2 dimensi kan harus diantar dulu ke sekolah. Ya, jadi nanti bisa digabungkan saat pengambilan tugas atau pemberian tugas. Begitu ya. Nah, di sini Bu Vita akan share screen ya untuk rubrik ya, supaya anak-anak tahu nih apa saja yang akan dinilai. Ya, begitu ya. Nah, anak-anak semua, di sini Bu Vita sudah share ya. Yang pertama untuk rubrik poster atau karya ekspresi 2 dimensi yang akan anak-anak kerjakan. Yang pertama apa yang akan dinilai? Yang pertama itu adalah kesesuaian gambar dengan tema. Ya, berarti gambar-gambar yang sudah anak-anak gambarkan di dalam poster sesuai dengan cara merawat tubuh yang sudah anak-anak pilih atau yang sudah anak-anak lakukan ya. Kemudian yang kedua itu kesesuaian pesan dengan tema ya. Jadi tulisan yang anak-anak tuliskan di dalam poster
atau yang ada di dalam gambar ya sesuai dengan tema atau cara merawat tubuh yang anak-anak pilih. Ya, jangan sampai berbeda. Misalkan nih, anak-anak itu memilih kegiatan merawat tubuh yaitu mencuci tangan, tapi tulisannya itu rajinlah gosok gigi 2 kali sehari. Kan nggak sama ya, berbeda ya, jadi jangan sampai seperti itu. Oke, lalu setelah itu yang perlu dinilai lagi itu adalah kreativitas ya. Jadi kreativitas itu maksudnya apa? Semua objek ya atau semua benda yang kamu gambarkan di dalam poster ya kamu warnai dengan rapi. Ya, tidak acak-acakan, tidak asal-asalan, tapi diwarnai dengan rapi. Lalu yang kedua, tulisan yang anak-anak tuliskan itu mudah dibaca dan juga mudah dipahami. Ya, artinya tulisannya jangan sampai kecil, tapi tulisannya itu besar, mudah dilihat. Ya, itu untuk poster ya. Lalu untuk rubrik presentasi, ya, rubrik presentasi di sini akan ada yang dinilai yang pertama, keberhasilan anak-anak di dalam merawat tubuh ciptaan Allah, yaitu bukti jurnal yang sudah anak-anak kerjakan. Artinya, anak-anak berhasil merawat tubuh selama 7 hari. Ya, jangan sampai ada yang bolong-bolong atau anak-anak cuman merawat tubuh selama 6 hari aja, atau selama 5 hari aja, selama 4 hari aja, jangan sampai seperti itu. Tapi selama 7 hari. Begitu ya. Nah, untuk yang kedua, yang perlu dinilai itu yaitu hal-hal yang perlu anak-anak jelaskan ketika presentasi. Ya, yang pertama itu ada salam pembuka. Ya, salam pembuka itu biasanya seperti apa? Misalkan nih, Shalom Bu Vita, Shalom teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil merawat tubuh saya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Azal Orenda Sidaputat. Saya kelas 1 SD dari Lentera SLH Gunung Agung. Gitu ya, itu untuk menyampaikan salam pembuka dan juga menyebutkan nama dan juga kelas. Ya, lalu kemudian ada anak-anak yang perlu kalian jelaskan itu adalah menyampaikan kegiatan merawat tubuh yang anak-anak lakukan. Jadi disampaikan. Nah, Bu Vita dan teman-teman yang saya pilih atau kegiatan merawat tubuh yang saya lakukan itu adalah meminum air 8 gelas selama setiap hari. Ya, saya lakukan selama 7 hari loh, gitu. Ya, jadi anak-anak jelaskan. Kemudian, anak-anak juga menjelaskan ya cara merawat tubuh ciptaan Allah yang anak-anak pilih. Ya, di sini anak-anak bisa jelaskan apa yang anak-anak lakukan, terus langkah-langkahnya, terus jam-jam yang sudah anak-anak lakukan selama 1 minggu itu anak-anak juga perlu ceritakan. Ya, jadi anak-anak juga bisa sekaligus mempraktekkan begitu ya. Lalu ada menjelaskan alasan mengapa Allah ingin aku merawatnya. Ya, jadi anak-anak juga perlu jelasin nih, kenapa ya aku perlu merawat tubuhku? Ya, supaya apa? Anak-anak perlu jelaskan di dalam presentasi itu. Ya, kemudian yang selanjutnya itu anak-anak juga menjelaskan apa yang terjadi jika aku tidak merawat tubuh ciptaan Allah tersebut. Ya, apa yang akan terjadi jika aku tidak merawatnya? Ya, jadi anak-anak perlu menjelaskan itu juga. Ya, nah setelah semua itu dijelaskan, anak-anak jangan lupa untuk menyampaikan salam penutup. Ya, biasanya salam penutup itu seperti terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bu Vita. Itu adalah hasil presentasi atau hasil cerita dari kegiatan merawat tubuh yang saya lakukan. Ya, itu adalah contohnya. Nah, kemudian
yang perlu dinilai lagi itu ada kosakata ya, seperti Bu Vita bilang tadi, menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang tepat ya, pelafalannya, cara mengucapkannya ya menggunakan bahasa Indonesia ya. Anak-anak perlu ingat itu. Lalu sikap tubuhnya. Sikap tubuhnya tadi Bu Vita sudah jelasin ya, suaranya ya terdengar jelas, suaranya lantang, begitu ya. Lalu ada pandangan mata ya, pandangan matanya ke kamera saat anak-anak menjelaskan ya, begitu ya. Kemudian untuk gerakan tubuh ya, gerakan tubuh berarti tangannya juga bekerja, anggota badannya yang lain juga bekerja, begitu ya, digerakkan. Oke. Nah, kemudian seperti yang Bu Vita bilang tadi, ada ketepatan dalam mengumpulkan tugas. Ya, Ibu harap anak-anak tuh mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, jangan sampai ada yang terlambat. Ya, kalaupun anak-anak terkendala atau orang tua terkendala di dalam mengirimkan, boleh diinformasikan ke saya, ke Bu Vita. Ya, kalau alasannya jelas, kendalanya jelas, bisa diterima, akan saya berikan, akan saya izinkan. Tapi kalau memang itu tidak wajar, ya seperti lupa atau malas atau lain sebagainya, berarti itu tidak bisa diterima alasannya, begitu ya. Kemudian biasanya ada juga nih yang terlambat tetapi tidak menginformasikan alasannya atau kendalanya. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi Ibu harap nanti anak-anak itu yang dibantu sama orang tua bisa mengumpulkan sumatif tematik ini tepat waktu ya. Lalu yang terakhir yang Bu Vita akan sampaikan di sini adalah waktu presentasi atau waktu anak-anak menceritakan itu berapa lama ya. Jadi di sini Bu Vita kasih waktunya itu 5 sampai 7 menit ya. Anak-anak menceritakan dari awal sampai akhir itu selama 5 sampai 7 menit. Kalau nanti anak-anak menceritakan di bawah 5 atau di atas 7 menit, berarti poin anak-anak akan berkurang. Jadi harapannya anak-anak bisa mempresentasikan 5 sampai 7 menit. Ya. Nah, dari sumatif yang akan anak-anak lakukan ini, Bu Vita sangat berharap ya anak-anak bisa bukan hanya sekedar anak-anak pengen dapat nilai yang tinggi. Ya, aku pengen ngerjain semuanya beres-beres supaya aku dapat nilai yang tinggi. Ya, harapannya yang pertama bukan itu, tapi harapannya benar-benar anak itu dapat melakukan kegiatan merawat tubuh dengan sungguh-sungguh ya, dan juga harapannya untuk kedepannya anak-anak bisa terus merawat tubuh kalian ya. Nah, Bu Vita akan mengingatkan lagi ya untuk waktu pengumpulan ya, video rekamannya itu Jumat 13 September 2021, untuk hasil karya ekspresi 2 dimensinya itu Senin 16 September 2021 ya. Bu Vita harap ya anak-anak dibimbing orang tua bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, karena ini adalah tugas di akhir unit 1 yang akan segera berakhir ya. Kita akan masuk ke unit yang baru, ke tema yang baru ya. Jadi harapannya anak-anak bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke semuanya anak-anak. Nah, itu adalah panduan sumatif untuk ini ya, untuk tematik BS, SBK dan juga bahasa Indonesia. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.